Salam saudara-saudaraku, Tuhan memberkati kita semua. Sekarang kita merenungkan bahan renungan kita malam ini yang diambil dari Kisah Rasul 15 ayat 14, ayat 4 sampai dengan 12. Jadi Kisah Rasul 15 ayat 4 sampai dengan 12. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, air adalah merupakan kebutuhan pokok di dalam kehidupan kita. Air sangat penting untuk kehidupan kita. Penelitian membuktikan orang tidak makan bisa bertahan sampai 3 minggu. Tetapi kalau kekurangan air hanya sanggup 3-4 hari. Itu pun kalau cuaca di sekitarnya yang mendukung. Tergantung cuaca yang ada di sekitarnya. Jadi begitu pentingnya air di dalam kehidupan kita. Seakan-akan orang tidak bisa hidup tanpa air. Tanpa air atau kekurangan air, di samping kita cepat lemas, juga bisa menimbulkan penyakit. Salah satu penyakit yang ditimbulkan adalah gagal ginjal. Kalau sudah gagal ginjal, kita atau orang itu harus cuci darah terus-menerus atau seumur hidup. Biarpun demikian, kita tidak bisa bertahan lama. Orang itu tidak bisa bertahan lama dan akhirnya meninggal. Jadi seperti tubuh itu yang memerlukan air, kehidupan rohani kita juga sangat membutuhkan air. Tetapi air yang kita perlukan bukan air biasa, tetapi air yang abadi, air hidup, air yang bisa menyegarkan kehidupan rohani kita. Dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, Yesus mengatakan, siapa yang minum air yang kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jadi air abadi, air hidup, air yang memberi kepuasan, air yang memberi ketenangan, air yang memberi kedamaian. Air hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Pernyataan Tuhan Yesus ini juga merupakan satu undangan bagi kita semua. Minumlah, maka kamu tidak akan haus sampai selama-lamanya. Kita tidak akan haus sampai kepada kehidupan kekal. Tuhan Yesus menyediakan air hidup bagi jiwa kita, yang menyegarkan, yang menenangkan di dalam kita menghadapi hidup ini. Air hidup yang gratis yang ditawarkan kepada kita. Sekarang tinggal kita bagaimana meresponnya. Kalau air kita di rumah habis, cepat-cepat kita mau membeli, tidak pakai tawar-tawar lagi, kita langsung mencarinya.
Tetapi kalau air yang Tuhan beri ini sudah gratis, tetapi kita sering masih banyak alasan untuk mengambilnya, apalagi meminumnya. Padahal air yang Tuhan berikan itu adalah khasiatnya adalah luar biasa. Kita alasannya masih sibuk menyelesaikan atau mengurusi usaha kita untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita. Padahal usaha kita tanpa berkat dan pertolongan Tuhan tidak akan berhasil. Itu dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kehidupan di dunia ini memang sulit. Tidak ada kehidupan yang mudah. Juga di dalam sebuah lagu dikatakan, Tuhan tidak berjanji bahwa langit itu akan selalu biru. Tetapi janji Tuhan, Dia akan selalu menyertai. Itu adalah sesuatu yang sungguh sangat kita butuhkan dalam kehidupan atau dalam situasi dunia seperti sekarang ini. Kita memerlukan penyertaan Tuhan. Kita memerlukan air hidup itu yang bisa menyegarkan, yang bisa menenteramkan, yang bisa memberi kita kedamaian dalam kehidupan kita setiap saat, di dalam kita menghadapi macam-macam masalah kehidupan ini. Oleh karena itulah Tuhan Yesus juga menawarkan air hidup yang gratis ini, air hidup yang membawa menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Jangan, jadi di sini juga maksudnya jangan menggantungkan kehidupan kita pada dunia ini, karena akan membawa banyak kekecewaan. Kita akan, bahkan kita akhirnya akan binasa. Tetapi gantungkanlah kehidupan kita ini kepada Tuhan Yesus sebagai sumber air yang hidup, yang memanggil semua orang. Kalau introduksi kita yang pertama, hai semua orang, minumlah. Hai semua orang yang haus, marilah minum. Kemudian yang kedua, di dalam yang kedua dikatakan, barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air hidup ini tidak hanya ditawarkan khusus untuk kita orang Kristen, atau orang yang kaya, atau orang miskin, atau orang di luar Kristen. Tetapi mari semua, barang siapa yang mau minum air hidup itu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang gratis, air yang khasiatnya luar biasa. Mungkin kita sendiri malah banyak alasan untuk meminumnya. Banyak alasan kita untuk meminum air itu. Undangan Tuhan Yesus itu sama dengan apa yang kita baca
di dalam Kisah Rasul 15 ayat 4 sampai 12 itu. Air hidup itu diperuntukkan untuk barang siapa, tidak ditentukan siapa orangnya. Barang siapa, semua orang boleh minum. Jadi kita harus merenungkan betul-betul kita yang sudah disediakan, sudahkah kita meminumnya? Berbahagialah orang yang mau mendengar, juga mau melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan memberkati. Selebih dari kemampuan saya untuk menyampaikan, Roh Kudus kiranya melanjutkan pengajaran itu di dalam hati kita masing-masing. Amin. Saat duduk mari kita. Selesai? Sudah.